Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta buku, kembali lagi di The Library of Ramadan KH, perpustakaannya Ramadan KH. Dari tempat duduk yang biasa ditempati oleh almarhum Ramadan KH ketika merenung, memeriksa tulisan, atau berdiskusi buku kepada saya, maka di tempat duduk yang sama ini saya akan menceritakan karya-karya dari almarhum Ramadan KH. Kemarin saya membahas buku pertama yaitu Ladang Perminus. Jadi masih ada kaitannya nih supaya ada benang merahnya. Di buku yang kedua yang saya pilih adalah buku karya Ramadan KH tentang Ibnu Sutowo. Saatnya saya bercerita. Ini unik nih bukunya, sungguh luar biasa. Karena apa? Karena juga masih berkaitan buku ini dengan hal-hal yang hangat beritanya di belakangan hari ini. Korupsi. Aduh, gak enak banget nih ngomongnya. Tapi kita kalau baca buku ya, kita tuh mesti netral. Hatinya mesti netral, di mana kita mesti membaca karena saya percaya kalimat dari ayah mertua saya. Beliau mengatakan begini, tidak ada cerita yang tidak menarik dari seorang manusia untuk ditulis. Semua kisahnya menarik, tergantung bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Saya jadi penasaran, bagaimana sudut pandang seorang Ramadan KH apakah berbeda dengan sudut pandang Pak Baharudin Lopa, jaksa penuntut zaman eranya Gus Dur? Karena kalau misalnya kita lihat ya, ini beliau almarhum Ibnu Sutowo itu seperti dikejar jaksa Gus Dur sampai liang lahat. Bayangkan kasus korupsi yang menyeret nama almarhum Ibnu Sutowo sempat masuk ke radar sosok Jaksa Agung Baharudin Lopa. Pernah tahu kan nama itu? Seorang jaksa yang jujur, yang luar biasa, yang akhirnya Baharudin Lopa tak lain adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjabat di era Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Baharudin Lopa, Pak Lopa menaruh banyak perhatian ke kasus korupsi dan tentu tidak terkecuali kasus Ibnu Sutowo. Sayangnya jaksa yang hebat itu, kepercayaannya Gus Dur, meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2001 dan dikebumikan di kompleks makam yang sama dengan Ibnu Sutowo. Waktu itu saya benar-benar sibuk memangku 2 jabatan militer dan memikirkan soal mendapatkan minyak dari modal nol. Mengenang masa itu, saya ingin katakan suatu latihan yang bagus ialah bekerja dalam kondisi yang sangat memaksa kita. Kita harus melakukan yang esensial, yang fundamental. Apa yang mau Anda lakukan? Siapa yang harus Anda tolong untuk melakukannya? Sumber daya apa yang Anda punya? Sumber daya dan manusia yang kemudian Anda pakai untuk menyelesaikan apa yang harus Anda lakukan. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu berharap-harap yang banyak dan merisaukan. Yang ada itu tidak cukup atau kurang. Perencanaan yang baik adalah mutlak. Tapi begitu Anda memutuskan apa yang menjadi tujuan, siapa orang yang akan melakukan, dan mengetahui sumber daya yang tersedia, maka tibalah waktunya untuk bertindak. Mula-mula tidak ada rencana yang bersifat menyeluruh bagi Sumatera Utara. Yang kami perlukan ialah mengorganisir lapangan minyak supaya kami bisa mengapalkan minyak guna memperoleh valuta asing. Yang terpenting sekali harus dilakukan di saat ini ialah supaya kami mempelajari bisnis minyak. Kami telah tahu, kami punya minyak yang bisa dijual supaya kami bisa membeli peralatan yang diperlukan. Kami memerlukan orang-orang yang bersedia bekerja keras, yang sungguh mengembangkan dirinya sendiri, dan pada gilirannya mengembangkan bisnis perminyakan. Begitu saya kemukakan kepada Anderson G. Bartlett, penulis buku Pertamina pada tahun 1970-an. Saya tentu saja diberi kebebasan, terserah pada saya
di mana saya akan mulai bekerja untuk urusan minyak itu. Pertamina tidak mempunyai kantor. Saya dan Haryono menumpang di markas besar Angkatan Darat. Sementara Gedong dan Kapten Avan berkantor di ruang-ruang tunggu yang kecil di rumah Gedong. Alat transport mobil tidak ada. Avan menggunakan beca untuk mengambil surat-surat dengan mencopot tanda pangkatnya. Karena pada saat itu opsir tentara dilarang menaiki beca. Kemudian saya mendapat beberapa orang tenaga dari markas besar Angkatan Darat. Ketiadaan kantor membuat kami menggunakan alamat PO Box 2659. Selangkah demi selangkah perusahaan berjalan. Pada permulaan 1958, saya mendapat tenaga tambahan Insinyur Sudiono, lulusan pertama Fakultas Teknik Perminyakan ITB yang dipinjam oleh Biro Perancang Negara. Lalu ada Sunario, tenaga yang dipinjam dari Jawatan Pelayaran sebagai penasihat dalam bidang perkapalan. Pada waktu kami membeli 2 buah tanker pertama tahun 1959, ia saya tugaskan untuk mengoperasi kapal-kapal itu. Buku tentang Ibnu Sutowo kembali lagi soal Pertamina. Sebagai orang yang memang suka ngobrol dengan namanya juga leluhur yang nyari nafkah di Pertamina gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat dari Ladang Perminus sama bukunya Pak Ibnu Sutowo, kurang lebih sebetulnya sama. Ngomongin korupsinya sama, menjalankan perintah ya sama gitu. Jadi menurut Ismail nih sebagai seseorang yang kayaknya hatam ya kalau soal Ladang Perminus, tapi kalau Pak Ibnu Sutowo kenapa itu bukan ada sejarah baru yang tercipta ya, malah kayaknya ya cuma beda angle doang. Menurut kamu gimana? Mungkin menurutku sendiri sebenarnya mungkin dari kedua buku ini kan time frame-nya mirip ya. Tapi yang bisa kita ambil sebenarnya ada 2 angle sudut pandang dari tokoh utama. Yang pertama ini pejabat paling atas. Yang satu lagi ada pejabat tengah-tengah gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita ambil bahwa ini secara sistem sebenarnya memang dari bawah sampai atas mirip nih. Apakah sebenarnya jawabannya itu perubahan sistem? Apakah sebenarnya hanya penggantian tokohnya saja? Begitu. Mungkin itu yang perlu kita coba perbaiki ke depannya tentang kondisi ini begitu. Ismail, kalau misalnya ya sebuah perusahaan yang menjadi backbone atau tulang punggung dari sebuah bangsa, menurut kamu itu hal yang mustahil nggak sih bisa bersih 1000%? Menurut saya harusnya iya. Harusnya bisa bersih 1000%. Karena mungkin top levelnya sendiri harusnya sering kali berhubungan dengan presiden. Harusnya. Begitu. Juga ke bawahnya pun, jadi setiap layer di pemerintahan itu harusnya berhubungan dengan sangat baik begitu di setiap layer di perusahaan ini sendiri yang sebagai backbone. Jadi sebenarnya jika ada orang yang ingin, ada tokoh, ada kelompok yang ingin perubahan itu terwujud, harusnya bisa. Halo, nama saya Dihkon Nadamis, biasa dipanggil Dihkon. Saya masuknya generasi Z atau Gen Z. Ini buku yang saya baca dan mengenai Ibnu Sutowo saatnya saya bercerita. Dalam buku ini saya belajar banyak hal, terutama mengenai soal kejujuran. Kejujuran bagi saya itu penting dan itu diajarkan sama bapak ibu saya juga. Ternyata di buku ini kejujuran bisa bisa menjaga sampai nanti kita meninggal atau bahkan menjaga nama baik kita. Jadi dari sini saya belajar banyak bahwa kejujuran itu penting, terus juga bisa menyelamatkan juga
ya keluarga maupun kepercayaan orang lain, dan tentunya kalau saya dalam kehidupan jujur membawa berkah. Itu yang selalu saya pegang juga. Jadi untuk teman-teman Gen Z maupun yang lainnya, jangan lupa baca buku ini, Ibnu Sutowo, Saatnya Saya Bercerita, karya Ramadan KH. Pasti akan sangat menginspirasi dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Jangan lupa ya, jadi baca ini walaupun tebel tapi bisa lah untuk bisa menemani waktu senggang teman-teman semuanya. Terima kasih.